mesin Hyundai Vanuk, posisi dari belakang udah on. Lanjut ke menghidupkan yang ke depan. Nah ini Hyundai SKT 160 LC CNC Turning Center. Untuk pintunya ini adalah tombol-tombol, ini tombol lampu menyala. Oke, kita hidupkan sambil menunggu hidup. Ini adalah cak, kalau kita ini namanya tool magazine. Di sini sudah ada nomornya 5678. Ini centering atau biasanya ini kepala tidak tetap, tapi ini tidak perlu dipakai. Ini spindle dan ini caknya, ini benda kerjanya. Oke, sudah nyala, lampu berwarna kuning. Cara pertama setelah dia nyala adalah kita lepas berganti stopnya. Setelah itu kita tekan posisi standby sampai dia ada indikator warna hijau. Nah, kita mulai dari satu-satu ya. Ini adalah tombol operation lock. Ketika ini kita lock, kita tidak bisa menombol ataupun merubah apapun. Jadi posisinya harus progressive right. Cak ini untuk eksternal atau internal, kita biasakan pakai eksternal. Kalau internal dia itu dari dalam, untuk menyekam dari dalam keluar, diperlukan kunci lagi. Ini namanya eretan. Ini posisi start ketika kita mau melaksanakan perintah. Terus selanjutnya ada hold, apabila ada malfungsi kita bisa tekan ini. Yang lebih baik kita menekan ini terlebih dahulu, kemudian emergency stop. Emergency stop ketika digunakan untuk benar-benar keadaan darurat. Spindle override ini ketika keputaran spindle ini terlalu cepat, kita bisa custom lewat sini. Feed rate pemakaiannya 100%, sesuai dengan apa ya, nanti saya coba cari lagi. Kemudian tombol selanjutnya adalah ini jok. Lanjut ya, kita cari nanti untuk joknya ini. Terus kemudian ini adalah tombol untuk mengganti tool. Misal nekannya harus 2, kita tekan ini saja mengurangi tidak bisa kalau kita tidak melaksanakan atau menyuruh perintahnya, yaitu select. Ini dari 5 kurang berarti akan berubah ke tool 4. Nah, usahakan untuk posisi tool magazinnya ya tidak terlalu ke depan atau tidak terlalu belakang, tapi usahakan untuk zero return terlebih dahulu. Nah, baru kita melaksanakan pergantian tool. Jadi ya, kiri sebaliknya. Untuk ini adalah tombol untuk mengeluarkan coolant secara manual. Keluar ya. Kalau ini kita tombol sampai lampunya nyala, dia akan mati. Kalau kita tekan, dia akan keluar lagi. Ini adalah tombol coolant auto. Apabila dia akan melaksanakan programnya nanti, dia akan keluar secara sendirinya. Apabila kita tidak memerlukan, kita bisa menekan tombol coolant secara manual, mati atau tidak. Ini adalah tombol koordinat X. Nah, tombol koordinat X dia akan naik turun. Ketika putar ke kiri, dia akan turun. Dan dia turun. Kalau kita geser ke kanan, dia akan naik. Ini adalah tombol adjustnya. Ini adalah kecepatan 10, ini kecepatan 1 kali. Dalam artian adalah kalau di sini kita fokus ke sumbu X, apabila kita putar ke kiri, dia akan menambah sebanyak 100. Yang di sini angkanya berkurang karena sumbu X dari atas, dia akan menuju ke bawah mendekati benda kerja. Jadi ketika X nya ini berkurang, dia akan semakin maju.
berjumlah 100 kalau kita memakai yang 100 ini. Begitu juga sebaliknya apabila kita menggunakan koordinat Z, dia akan geser ke kiri mendekati benda kerja. Nah, seperti itu. Dan juga angka koordinatornya juga berkurang karena mendekati benda kerja. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk tombol spindle. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu programnya. Oke, sudah kita program mengenai spindle-nya. Posisi spindle sudah dipastikan untuk kuat ya. Harus dipastikan kuat terlebih dahulu. Apabila dia mencekam, apabila tidak mencekam ya ini adalah tombol untuk kita injak. Dia akan melepas benda cekam. Kalau kita injak, dia akan mencekam. Nah, kita tarik pun tidak bisa. Namanya dari sini. Kita harus pastikan terlebih dahulu. Kita coba tombol tekan, dia posisi berdiam. Kita tombol untuk arah ke forward atau sesuai putaran jam. Sesuai putaran jam atau kita sebutnya CW, clock apa itu W-nya. Kita tekan bersamaan. Dia akan memutar ke arah sini. Namun pada video dia seolah-olah berputar ke arah sana. Ketika kita hentikan, kita cukup tekan stop aja. Dia akan berhenti. Jadi ketika saat saya tekan, nah, dia akan berputar ke arah sana. Ketika kita tekan stop, dia akan berhenti berputar. Kalau kita ingin memutar tidak searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, kita akan tekan yang ini reverse secara bersamaan. Dia akan memutar ke arah sana. Dan apabila kita tekan stop, dia akan berhenti. Kita tekan reverse lagi. Kita tekan stop, dia gitu. Oke, untuk tombol selanjutnya adalah jog. Jog ini adalah bisa mewakili antara zero return, bisa mewakili tombol pergerakan koordinat magazin dengan tombol ini ya. Nah, misalnya apabila kita melaksanakan ingin memindahkan tombol magazin, kita harus menekan jog terlebih dahulu, kemudian menekan rapid dan Z min atau arah tombol magazin akan ke sana. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita mau kembalikan ya, kita juga akan menembal seperti sekarang. Kalau mau turun, kita harus menekan tombol yang ini, yang bawah. Rapid harus selalu untuk ditekan. Kalau tidak hidup, dia tidak akan membaca apabila perintahnya itu terbaca. Jadi semua tombol ini harus ada tombol perintahnya, seperti select, rapid, terus select ini juga gitu. Terus untuk mengatur kecepatan gesernya pada magazin ini, kita bisa lakukan yang ini. Sama seperti eretan. Eretan menggunakan ini. Apabila kita menekan X, dia akan berpindah ke simbol X dengan eretan. Jadi di sini ada indikatornya handle. Kita menggunakan eretan, kita harus menekan terlebih dahulu ini. Untuk kecepatan gesernya kita lakukan yang ini. Tapi apabila kita menggunakan yang ini, kita harus mengaturnya kecepatan dengan ini. Ya, apabila kita ini posisinya 100, kita coba geser ke kiri. Nah, kecepatannya seperti itu. Tapi apabila kita menggunakannya 1%, kita geser ke kiri. Nah, dia bergerak namun sangat lambat sekali. Gitu ya. Oke. Sepertinya sudah selesai. Kita coba untuk posisi zero setting. Kita tombol jog dulu, terus kita ibaratnya ya, kita posisi tool magazinnya ada di tengah dan agak ke bawah. Oke, jadi saat kita mau mengembalikan dia ke home base-nya, ke tempatnya semula, kita tinggal tekan zero return, tapi jangan lupa posisikan jog, tombol jog ini menyala. Kita tekan zero return, dia akan kembali ke posisi. Oke,
biasanya tombol magazin ketika zero return adalah biasakan untuk ke atas terlebih dahulu, kemudian geser ke kanan. Jadi jangan ke kanan dulu terus kemudian ke atas, tapi alangkah baiknya seperti itu yang direkomendasikan. Oke, setelah sudah kembali ke home base, posisi zero return sudah baik, kemudian kita akan mencoba untuk memahami tombol-tombol yang di sini. Ini adalah tombol sub perintah. Apabila kita ingin X, kita tombol X berarti kita ingin sebuah tombol magazin itu mengarah ke koordinat X. Jadi di sini kita sudah ada persiapan tombolnya, ini angkanya juga. Kemudian gimana caranya untuk kita nombol H, sedangkan ketika kita nombol U di bagian sini dia akan keluarnya adalah U. Bagaimana caranya kita menginginkan untuk menombol H atau I atau C? Nah, kita tinggal tekan shift, tapi dia hanya berlaku untuk satu kali. Nah, dan dia akan keluar huruf H. Jadi gunanya shift seperti itu. Tapi saat kita menombol U lagi, dia akan keluar U. Nah, jadi tombol shift ini adalah keperluannya hanya untuk satu kali, tidak bisa untuk kita menombol ini. Jadi saat kita ingin menggunakan huruf yang di atas ini, kita harus menombol shift. Scan adalah untuk menghapus satu kali. Sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, gunanya pause adalah saat kita ingin melakukan kembali atau mengintai angka koordinat tool magazine sekarang itu ada di posisi mana. Nah, home base-nya tool magazine ketika tadi kita sudah memposisikan zero return, X-nya adalah 240,910 dan posisi Z-nya 423,520 gitu. Jadi kita bisa memantau posisi tool magazine-nya yang ada di tulisan pause. Gitu ya. Terus apabila ada kesalahan atau apapun itu, biasanya lampu kuning akan berkedip, entah itu ada sebagai peringatan atau kesalahan atau program sudah selesai, lampu kuning akan berkedip. Caranya adalah kita reset, seperti contohnya seperti ini. Kita coba telestopnya adalah posisinya tidak center ya. Kita coba untuk melakukan pemutaran spindle. Nah, dia tidak mau dan akan ada informasi pada monitor dan lampu akan berkedip. Center position is not good. Nah, karena apa? Posisi spindle-nya belum center dengan kepala lepas. Kepala lepas yang ada di sini. Ini adalah kepala lepas. Cara untuk menghilangkannya itu tombol reset. Ketika kita tombol reset, nah lampu akan hilang, pesan yang ada di monitor juga menghilang. Jadi kita sudah tahu kesalahannya atau apa yang harus dilakukan, yaitu kita harus menombol telestopnya agar center. Baru ketika kita melakukan untuk pemutaran spindle, dia akan bekerja. Itu ya untuk tombol reset ya, atau alarm. Kita bisa melihat message-nya di sini. Oke, kita tekan message. Bagaimana cara kembalinya? Ya, kita akan pause lagi. Oke. Terus tombol selanjutnya adalah alter. Alter itu ketika kita satukan ya ini ya, untuk 3 tombol ini langsung sama delete juga apabila kita melakukan penambahan program. Kita tekan MDI. MDI ini fungsinya adalah metode data input. Itu kita akan menginput secara sementara. Ketika kita sudah menekan MDI, kita tekan program. Nah, kita bisa melaksanakan penginputan di sebelah sini. Contoh, kita akan menginput G97 S500 M03. Ini ada artinya, nanti kita cari. Nah, dia akan ada di sini. Penginputannya bisa kita lihat di baris warna hijau ini.
Misal kita coba ke T0101, dia akan ada di sini. Coba kita ketik sembarangan, tapi kita bisa lihat di sini. Nah, fungsi tombol cancel adalah untuk menghapus. Setelah kita merasakan perintah yang kita input sudah cukup, kita harus klik EOB atau end of block, menambahkan titik dan koma di sini. Kita ketik end of block, dia ada titik dan koma, kemudian kita tekan insert untuk memasukkan di sini. Kita tekan insert dan dia sudah masuk. Oke, fungsinya alter apa? Nah, apabila kita ada program terkait G97 ini, kita ingin mengganti G97 ini menjadi G96 atau mengganti perintahnya, kita tinggal tekan arah ini, kita arahkan ke atas, arahkan ke kanan. Nah, langsung kita program G96. Di sini sudah terlihat, tidak perlu end of block, hanya saja kita pindahkan alter. Jadi yang sudah kita pilih di sini akan berubah menjadi G96. Kita coba lihat, klik dan berubah ke G96. Itu adalah fungsi alter. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, untuk offset kita akan membahasnya di zero setting. Apa itu fungsinya zero setting? Zero setting adalah ketika kita tool magazine ini, apa yang kita gunakan seperti contohnya tool nomor 3, tool nomor 1, kita akan menggunakan dua tool tersebut untuk menjalankan program di sini. Jadi kita dua tool itu harus kita setting, benar-benar kita setting di sini zero positionnya, atau sebuah titik di mana kita akan belum melakukan akan melakukan pengerjaan. Gitu. Caranya adalah kita rubah dulu tool yang akan kita pakai ke tool 1 misalnya. Kita tekan shift terlebih dahulu. Nah, tool 1 sudah siap. Kemudian kita dekatkan tool magazine atau tool satunya mendekati benda kerja. Usahakan apabila dekat jangan pernah menggunakan untuk tombol geser magazine yang ini. Usahakan menggunakan yang ini karena lebih presisi dan tidak bahaya. Kita geser, kita dekatkan. Alangkah ibaratkan ini sudah betul semua zero settingnya, terus kita tekan offset. Kita tekan offset di sini seperti pilihannya offset. Kalau setting berarti tombolnya sini, kalau work tombolnya sini. Kita tekan offset, kita tekan geom. Untuk zero setting ini kita harus mengetahui mesinnya apa dulu. Jadi apabila kita mengesetnya untuk di sini, kita harus tahu mesinnya, terus keperluannya apa saja. Karena di sini kita memakai Hyundai, jadi kita perlu masuk ke work terlebih dahulu. Work. Nah, kita geser ke bawah. Kita harus setting G54 nya dulu. X nya adalah apabila posisi toolnya di atas atau di atas benda kerja di sini sudah 0 atau sesuai dengan diameter benda kerja. Jadi ketika benda kerja ini kita sebut sebagai 32 mm, kita akan memposisikan benda posisi tool di atas benda kerja terlebih dahulu. Jadi kita geser, kita posisikan di atas sampai dia akan menyentuh benda kerja. Nah, ini ibaratkan dia sudah menyentuh benda kerja dan posisinya benar-benar menyentuh 0 tanpa menggesek atau apapun. Kita ibaratkan seperti itu ya. Jadi kita kembali ke posisi work. Kita ulang ya ke posisi offset.
terus kita tekan walk, terus arahkan ke sini X. Nah, apabila tadi diameter benderanya dari 32, kita langsung input X 32 dan titik. Usahakan harus selalu menggunakan titik karena tanda bacanya seperti ini. Ketika kita hanya menginput 32 saja, bisa kemungkinan yang kita input adalah di belakang titiknya atau di belakang koma. Jadi 0,32 seperti itu. Ya, jadi usahakan untuk menekan titik terlebih dahulu. Kita kembali ke posisi offset, walk. Kita tekan, karena kita ibaratnya sudah menemu titik nolnya. Untuk koordinat X, kita tekan X 32 titik seperti ini. Setelah selesai, kita input dengan menekan measure. Nah, setelah selesai, kita kembali ke posisi offset, geom, posisi X. Kita perhatikan untuk G01 adalah tool nomor 1 di koordinat X. Kita sesuaikan dengan walk X 32 titik. Terus kita measure. Nah, perlu diperhatikan di sini meskipun angkanya tidak berganti, tapi di sini sudah terinput dengan jelas. Terus selanjutnya kita kembali ke posisi walk lagi, ibaratkan posisi Z sudah sesuai. Nah, posisi Z sudah ibaratkan sudah sesuai atau mendekati benda kerja dengan tidak ada halangan atau posisi 0. Jadi kita input di sini walk di Z, karena di posisinya sudah 0, kita input Z 0 titik. Terus tekan measure. Nah, perlu diperhatikan meskipun di angkanya di sini tidak 0, tapi sudah terinput dengan jelas. Kita kembali ke geom lagi, offset. Karena kita yang setting ini adalah Z, koordinat Z, maka kita geser ke kanan dan ketik lagi Z 0 titik. Terus tekan measure. Nah, kalau sudah selesai, kita coba untuk ke zero return. Nah, kita pastikan untuk mengembalikan posisi X dan Z-nya adalah 0. Jadi, apa yang kita input tadi sesuai. Harus posisi X dan Z-nya 0. Untuk benda kerjanya adalah 32. Nah, jadi kita sudah melaksanakan zero setting. Kenapa di koordinat sini tertera tidak X0? Karena kita kebutuhan untuk X-nya berada di tengah benda kerja. Jadi kita akan lakukan nanti X-nya 0 karena benda kerjanya ini sedang agak tirus ke depan. Jadi kemungkinan nanti pahatnya akan bertabrakan. Jadi kita fokuskan untuk 32 saja dan sudah sesuai ukuran benda kerjanya yaitu 32. Seperti itu untuk melaksanakan zero setting. Oh iya, ada suatu kelupaan informasi. Setelah kita melakukan zero setting, sebelum kita mendekatkan benda kerja mendekatkan tool magazine ke benda kerja atau toolnya ke benda kerja, jangan lupa kita untuk memanggil benda kerja tersebut. Kita harus memanggil terlebih dahulu. T0101 end of block insert. Nah, kita harus memanggil benda kerjanya terlebih dahulu. Baru kita dekatkan tool magazine ke benda kerjanya seperti itu. Oke, setelah di zero setting, selanjutnya kita akan memasukkan program dengan caranya yaitu tekan program, edit.
terus kita ketik dir. Nah, di sini adalah tampilan seluruh program yang sudah disimpan. Kita harus mencari angka yang belum ada. Misalnya kita cari terlebih dahulu. Nah, yang belum ada di sini adalah O0134. Nah, caranya adalah kita ketik di sini O0134. Kemudian insert. Nah, jadi kita sudah membuat program yang baru. Gitu. Misal kita inputkan 001 POP insert. Sudah selesai. Sudah tersimpan otomatis. Apabila kita sudah menyimpan program di sini, namun belum maksudnya itu sudah menyimpan program dan kita ingin menjalankan program tersebut, caranya ketik program, kita cari program yang saya simpan, misalnya O0242. Kita tekan O-H atau search, cari. Nah, ini adalah program yang sudah saya rakit dan saya gunakan. Gitu. Ya. Jangan lupa editnya dalam kondisi menyala. Untuk menjalankan sebuah program, misalnya kita ingin menjalankan program lain bukan 00242, kita kembali lagi ke dir atau direktori penyimpanan. Kita ketik atau kita ingat programnya adalah O0165. Terus copy paste nih. O search. Nah, usahakan yang kuning berada pada kepala program. Jangan sampai turun-turun di sini, tapi sudah berada di atas kepala program. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pengerjaan, yaitu dengan menekan memori. Nah, setelah memori selesai, kita lihat ke program atau ke cek juga bisa. Nah, seperti ini. Program akan berjalan. Nah, tapi saat kita ingin mensimulasikan, kita bisa melihat custom. Tekan custom, tekan grafik. Nah, seperti ini. Untuk mensimulasikan, contohnya seperti ini. Tekan machine lock dan select sampai ada lampu berindikator warna merah. Jadi artinya apa? Ketika programnya ini berjalan, magazine tool tetap pada posisinya. Namun untuk seperti coolant dan lain sebagainya dan juga spindle, dia akan bergerak sesuai perintah pada programnya nanti di sini. Nah, ini sudah kita lock. Jangan lupa tutup pintunya karena coolant nanti akan menyala. Kita kembali ke program, kita edit, kita pastikan sudah berada di atas, penunjuknya berada di atas. Terus kita kembali ke memori. Sudah selesai, kita jalankan. Dan otomatis menyala. Kita bisa lihat grafiknya di sini. Dia sedang bekerja. Ada warna merah adalah posisi simulasi bahan bekerja. Di sini kita bisa pantau ada angkanya pada program O0165. Sedang bekerja sesuai perintah, bisa kita lihat di program. Pengecekannya di sini. Dia sedang melaksanakan siklus ya. Itu bisa kita cek di sini di penekanan grafik. Jadi kita bisa tahu riwayat dia itu sedang melakukan apa pergerakan pahatnya sampai dia selesai. Karena kita tidak sedang melakukan pemakanan, alangkah baiknya coolant dimatikan saja.
Jadi posisinya ketika dia ada di dalam, spindle berputar sesuai perintah kerja. Semisal perputaran spindle adalah 1800, dia akan berputar secepat 1800. Namun kondisi magazin tetap di pada home base-nya. Kondisi magazin tetap berada di home base karena kita menggunakan mesin lock di sini dan melaksanakan simulasi. Tentunya di beberapa mesin CNC tidak tersedia simulasi karena kebetulan ini di mesin Hyundai Fanuc dan dia bisa simulasi. Kita tunggu sampai dia selesai. Langkah terakhir yaitu pada grooving atau pemotongan. Di sini sudah terlihat ya bentuk profilnya. Yang ingin menggunakan ion. Nah, sedangkan saat ini sudah pada tahap terakhir yaitu pemotongan benda kerja. Nah, setelah selesai, lampu indikator akan menyala bahwa program simulasi setelah selesai. Bisa kita cek ke program, sudah mati, kembali ke kepala program. Akhirnya kita reset terlebih dahulu. Kita matikan mesin locknya, kita reset, kita cek terlebih dahulu, kita majukan, udah zero return, sudah selesai. Meskipun lampu indikator menyala, tapi sudah bagus untuk mematikannya. Di sini tidak ada message, no alarm atau apapun, mesin pun tidak ada. Cara yang paling mudah adalah kita tekan emergency stop untuk mematikan lampu indikator. Setelah selesai, kita lepas lampu indikator dan lampu akan berhenti. Itu adalah cara untuk mensimulasikan gimana, apakah bisa kita memantau di bagian sini, memantau apakah ada anomali atau malfungsi, entah itu nanti pergerakan pahatnya yang akan terjadi pada saat kita pengerjaan. Jadi fungsinya simulasi ini adalah kita bisa memantau apakah program kita sudah benar apa tidak dengan menggunakan gambar seperti diagram seperti ini ya. Oh iya, satu lagi, sebelum kita melakukan pengerjaan, alangkah baiknya meskipun sudah disimulasi tidak ada malfungsi, ketika kita sudah melihat di grafik tidak ada malfungsi atau apapun, pergerakannya juga normal, alangkah baiknya kita coba gerakkan semua pahat mendekat ke bagian paling pojok cak atau cekam. Kita geser terlebih dahulu. Nah, kita pastikan pergerakan yang pada ini holder pahat dengan holder cekam ini ada sejarak atau space, sehingga dia ini posisinya untuk pemotongan tidak berbahaya atau tidak sampai bergerak. Direkomendasikan untuk mengecek semua tool yang akan dipakai. Ini untuk pahat 7 sudah kita coba ke pahat 1. Pahat 7 sudah kita cek dan tidak ada anomali. Bisa kita monitor lewat sini. Semisal panjang Z kita kebutuhannya adalah 50. Jadi kita bisa memantau menggunakan sketch mat atau kaliper di sini. Jadi nanti panjangnya benda kerja ini jangan sampai melebihi 50 atau bisa dikatakan dipanjangkan. Semisal ukurannya 50 adalah segini. Ketika kita cekam, penyekaman sini sampai sini adalah 20. Jadi otomatis saat kita cekam, posisi space yang lebih di sini dan di sini adalah kurang dari 50. Jadi kemungkinan saat pahat ini bergerak ke titik 50, dia akan nabrak ke posisi holder cekamnya ini. Itu akan sangat berbahaya dan merugikan juga. Jadi diusahakan untuk benda kerjanya, apabila sudah bersisa sedikit seperti ini, alangkah baiknya ganti benda kerja gitu.
ya dicek semua, baik tools 7 yang sudah kita gunakan dan tools 1 yang akan kita gunakan. Kita dekatkan kembali. Bisa dilihat pada bagian bawah saat dia berputar itu sangat berbahaya sekali. Nah, misal seperti ini, ada kemungkinan dia akan bersentuhan yang itu. Nah, bagian sini dia akan bersentuhan. Jadi biasakan untuk mengecek terlebih dahulu. Dan juga bagian ini pada toolnya, jarak ini ke sini dia ramah atau tidak. Nah, jadi masih ada jarak sehingga dia tidak bertabrakan. Dan bisa dipantau dari sini. Karena dia ini adalah Z-25, karena kita kebutuhannya adalah Z-50 atau memakan ke arah ke kiri sebanyak 50. Jadi ini tidak direkomendasikan. Seharusnya kita harus mengganti benda kerjanya seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Ini adalah tutorial memakai mesin CNC Hyundai, baik pengenalan tool secara basic, kemudian cara zero setting sampai pengerjaan.